Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Suryani, merupakan mahasiswi Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Prodi Ilmu Komunikasi, kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 2201030146. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Sebelum Filsafat, Pemahaman Awal untuk para peminat ya. Nah, untuk kalian para peminat filsafat yang berminat untuk berfilsafat, saya merekomendasikan untuk kalian terlebih dahulu membaca buku ini, karena buku ini itu pemahaman awal apa sih itu filsafat, seperti itu. Jadi dasar-dasarnya filsafat. Nah, di sini ini buku cocok banget sih untuk kalian yang masih pemula, yang belajar filsafat, yang belum mempelajari filsafat lebih dalam. Apa sih itu filsafat? Jadi saya merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini terlebih dahulu agar lebih gampang memahami apa sih itu filsafat, bagaimana sih filsafat itu. Nah, di sini juga ada nih ya, di bagian daftar isi itu ada apa sih itu filsafat, mengapa harus filsafat, dan siapa yang butuh filsafat. Nah, selanjutnya yang saya rekomendasikan juga ini ada yang di urutan kelima itu ada menjadi bijaksana dengan filsafat. Terus juga ada di urutan 10 ada beriman sambil berfilsafat. Nah, selanjutnya itu yang di urutan 14 apa sih yang diperoleh dari filsafat. Terus di yang terakhirnya ini ada kata-kata mutiaranya ya. Di sini ada kata-kata mutiaranya dari beberapa filosof yang sangat-sangat bagus ya, dan menurut saya sih ini cukup realitas gitu, cukup pokoknya ada di kehidupan nyata, ada di kehidupan kita sehari-hari yang kita alami. Jadi kalau misalnya kalian baca buku ini, kalian pasti tahu, oh jadi gini. Jadi sebenarnya tuh tanpa kita sadari kita juga sudah berfilsafat. Kita juga sudah berfilsafat dari mulai kita lahir, kita sudah berfilsafat. Kayak contoh kecil lah gini. Ketika kalian belum mengetahui sesuatu dan kalian ingin mengetahui itu lebih lanjut, dan kalian semakin kepo mencari tahu lebih dalam, nah itu kalian juga sudah termasuk berfilsafat. Nah, di sini kan tadi yang pertama itu apa sih itu filsafat? Jadi filsafat itu sebuah pemikiran yang membahas tentang semuanya yang ada di dunia ini. Dan filsafat tuh ada nggak sih pengertian yang pokoknya gitu? Nah, sebenarnya di filsafat itu tidak ada pengertian pokoknya atau definisinya. Kenapa? Karena berfilsafat aja udah rumit. Kalau misalnya ada didefinisikan dari para filosof, itu bakalan semakin membuat rumit lagi. Karena kan dari beberapa filosof memiliki pemahamannya sendiri, memiliki pemikirannya sendiri. Jadi kalau misalnya kita belajar apa sih filsafat aja dari pengertian filosof tersebut, itu bakalan semakin membingungkan kita. Jadi apa sih pengertian filsafat sebenarnya itu? Nah, jadi di sini filsafat tuh nggak ada definisi khususnya. Jadi ya filsafat tuh seperti itu. Tanpa kalian harus cari tahu filsafat itu apa, kalian juga sudah berfilsafat secara tidak langsung, seperti itu. Dan mengapa sih harus filsafat? Karena kan filsafat ini sebenarnya akal dari ilmu. Kenapa? Karena kan gini loh, kalau misalnya kalian mempelajari filsafat, otomatis kalau misalnya kalian nih hidup, kalian itu otomatis berfilsafat. Jadi mengapa harus filsafat? Ya karena kita juga hidup berfilsafat gitu. Kita ingin mengetahui sesuatu juga dengan cara berfilsafat. Maka dari itu kenapa sih harus berfilsafat? Karena yaitu filsafat. Oke, untuk yang selanjutnya ada siapa sih yang butuh filsafat? Siapa sih yang butuh filsafat? Sebenarnya semuanya juga membutuhkan filsafat. Mulai dari kita manusia,
hewan-hewan juga membutuhkan filsafat ya. Kenapa? Karena ya mereka kan harus, intinya gini loh, semua yang ada di muka bumi ini itu berhubungan dengan filsafat. Kenapa seperti itu? Ya karena sudah berhubungan. Jadi apapun itu, ya kita melakukan apapun juga kita udah berfilsafat. Nah selanjutnya, menjadi bijaksana dengan filsafat. Kenapa menjadi bijaksana? Ini direkomendasikan untuk membacanya dari, sebenarnya yang semuanya juga yang ada di buku ini direkomendasikan, cuman lebih ke menjadi bijaksana dengan filsafat. Kenapa? Karena semua orang itu harus bijaksana. Semua orang harus bijaksana terhadap dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Nah sebelum bijaksana terhadap orang lain, ya otomatis kita harus bijaksana terhadap diri kita sendiri. Nah kenapa harus bijaksana dengan berfilsafat? Karena kan kita aja ke kehidupan sehari-hari kita, otomatis kita sudah berfilsafat tanpa kita sadari. Nah maka dari itu kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan apapun itu. Selanjutnya ada yang beriman sambil berfilsafat. Kenapa beriman sambil berfilsafat? Karena ketika kita sudah berfilsafat, itu filsafat tuh ilmu yang sangat lumayan susah untuk dimengerti sih ya. Karena kalau misalnya berfilsafat itu harus dibarengin dengan iman, karena kan di filsafat ini tidak hanya membahas tentang dunia saja, tetapi membahas tentang kayak agama kita juga ya, termasuk iman dong. Nah di sini kalau misalnya kita membahas filsafat tapi kitanya nggak beriman dan iman kita nggak kuat, kan di sini berfilsafat tuh menggoyahkan kita, bisa aja kita jadi logout gitu dari agama kita. Ya, maka dari itu kita harus menguatkan iman kita sebelum kita berfilsafat, karena filsafat itu memainkan logika kita, bisa memutarkan apa aja sih yang kita sampaikan. Jadi kalau misalnya kita menyampaikan sesuatu nih, yang seorang filosof itu bisa mempertanyakan lagi hal-hal yang bikin kita tuh goyah dan tidak percaya hal tersebut lagi. Oke, next, untuk yang selanjutnya, apa sih yang diperoleh dari filsafat? Nah, jadi yang diperoleh dari filsafat adalah cara berpikir kita yang akan lebih dalam lagi dan lebih banyak. Nah, kan sebelumnya kita hanya berpikir kalau misalnya misal contoh nih, meja, ya kita hanya mikir itu meja gitu tuh. Tapi kalau misalnya kita udah berfilsafat, kita bakalan bisa memikirkan bahwa meja itu hal yang lain gitu. Jadi seperti itu. Oke, untuk terakhir aku rekomendasiin banget buat kalian ya, baca buku Sebelum Filsafat, pemahaman awal untuk para peminat ya. Apalagi kalau misalnya kalian minat dengan filsafat ya, karena ini buku sangat-sangat rekomendasi sebelum kalian belajar filsafat. Jadi kalian tuh bakalan tahu nih dan gak bingung ketika kalian belajar filsafat. Jadi filsafat itu sebenarnya seperti apa sih? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf.